Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian tetap sehat selalu dan juga selalu jaga kesehatan. Karena dengan kita sehat kita bisa mengikuti pembelajaran walaupun dengan pembelajaran jarak jauh, tapi insya Allah kalau kita mengikutinya dengan baik kita akan menjadi lebih baik lagi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya al-Fatihah. Oke, selesai. Kita lanjutkan lagi, yaitu fikih kelas 7. Kita di sini akan membahas tentang bab 5, zikir dan doa. Perlu anak-anakku semuanya ketahui bahwa dalam pertemuan ini mungkin adalah pertemuan yang terakhir sebelum kita ulangan atau penilaian akhir semester. Dan nanti untuk bab yang akan diujikan mulai dari bab 1 sampai bab 5 ini. Jadi bisa nanti anak-anak pelajari LKS-nya. Semoga nanti bisa mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Oke, langsung saja bab 5 tentang zikir dan doa. Oke. Yang pertama, pengertian zikir dan doa. Apa sih zikir itu? Ya. Pengertian zikir yaitu dari bahasa Arab, yaitu zakaro yadkuru dzikron, yang berarti menyebut, mengingat, menuturkan atau merenungi. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya ya. Kalau menurut bahasa artinya menyebut, mengingat, menuturkan atau merenungi. Kalau menurut istilah, arti zikir adalah mengingat Allah, yaitu dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Nah, ini. Kemudian ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Al-Quran ini menganjurkan umat manusia supaya memperbanyak zikir sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Kemudian daripada itu, mengucapkan zikir pada dasarnya tidak dibatasi jumlah bilangannya. Demikian pula mengenai lafal, waktu, cara, dan tempat melaksanakannya. Maka dimanapun kita berada, kapanpun kita bisa berzikir kepada Allah. Oke. Sebelum kita masuk ke adab berzikir ya. Ketika kita mau berzikir, hendaklah kita mempunyai adab. Jadi ada sesuatu yang menjadikan zikir ini lebih baik lagi ya. Yang pertama adalah zikir hendaknya dilakukan dengan sikap tadarruk ya. Kemudian tadarruk itu adalah merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mempunyai rasa seperti itu, maka tidak ada sesuatu apapun yang kita bisa sombongkan ya. Yang kedua yaitu zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zikir dilakukan dengan suara yang lirih. Jadi ketika kita berzikir enggak usah kita keras-keras, enggak usah gembar-gembar. Nah,
cukup dalam hati pun Allah sudah mendengarnya. Itu adalah zikir. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian doa. Oke, setelah kita tadi sudah berzikir, kemudian kita berdoa. Secara bahasa, doa ini berarti panggilan atau seruan. Secara istilah, berarti permohonan sesuatu kepada Allah. Itu adalah doa. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dalam berdoa, yaitu yang pertama, Allah akan mengabulkan permohonan manusia yang memohon kepada Allah. Ini adalah doa. Yang kedua, agar manusia tetap istiqomah di atas jalan yang benar dan memperoleh ridho dari Allah. Ya. Kemudian daripada itu, ya, kemudian yang kedua adalah tata cara berzikir dan berdoa. Tata cara berzikir. Zikir ini dapat dilakukan dengan 3 cara, ya. Yang pertama yaitu zikir dengan hati. Cukup kita berzikir di dalam hati. Zikir dengan hati ialah dengan mencurahkan dan memusatkan pikiran dan hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihadirkan kehadirat Allah, karena memperhatikan kebesaran dan kekuasaan ciptaan Allah. Dengan zikir seperti ini akan dapat menambah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, zikir dengan ucapan atau lisan. Zikir dengan lisan ialah dengan cara membaca dan menyebut nama Allah atau mengucapkan kalimat thayyibah. Ya. Ucapan yang mengandung lafal asma Allah itu misalnya ada ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian bacaan atau ucapan tahmid Alhamdulillah, kemudian ucapan takbir Allahu Akbar, kemudian ada ucapan tahlil la ilaha illallah, kemudian ada ucapan istighfar astaghfirullahaladzim, kemudian ada ucapan tasbih subhanallah, kemudian ada ucapan hauqalah la haula wala quwwata illa billah, kemudian ada ucapan ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu adalah zikir dengan ucapan atau lisan. Jadi anak-anakku semuanya bisa memilih salah satu, ya. Mungkin kita bisanya Allah, Allah, Allah juga enggak apa-apa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah pun juga enggak apa-apa. Yang penting hati kita jangan sampai kosong. Kita harus selalu isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan ialah zikir yang dilakukan dengan cara menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Contohnya zikir dengan perbuatan ialah menuntut ilmu. Nah, ini menuntut ilmu. Jadi anak-anakku semuanya jangan bosan-bosannya untuk menuntut ilmu. Kemudian menolong orang lain, silaturahmi, sholat dan amalan-amalan yang diperintahkan oleh agama. Itu adalah cara zikir dengan perbuatan. Oke. Yang selanjutnya tata cara berdoa. Jika kita berdoa, hendaklah memperhatikan tata caranya. Yang pertama yaitu mengucap istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang kedua, mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, memohon dengan khusyuk dan tawadhu serta rendah diri. Kemudian yang keempat, berdoa dengan suara yang lembut dan penuh harapan. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Dan yang keenam, mengulangi doanya sampai 3 kali. Ya, ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, an Abdillah bin Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbuhu ayyad'u salasan. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sering sekali berdoa 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini hadis tentang mengulangi doanya sampai 3 kali. Yang ketujuh, mengangkat kedua telapak tangan. Ya, mengangkat kedua telapak tangan pada waktu berdoa dan mengusapkannya pada wajah setelah selesai berdoa.
Ini seperti dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fit du'a'i lam yuhatta huma hatta yasma'a bima wajhah." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kedua tangannya ketika berdoa dan belum menurunkannya hingga beliau mengusapkan kedua tangan itu ke wajahnya. Oke. Yang ke-8, menutup doa dengan membaca sholawat dan hamdalah. Kemudian yang ke-9, waktu-waktu yang makbul ketika kita berdoa. Yang pertama adalah tengah malam atau sepertiga malam. Yang kedua, sesudah sholat 5 waktu, pada hari Jumat, antara adzan dan iqomah, pada bulan Ramadan, wukuf di Arafah, ketika turun hujan, ketika i'tidal akhir, ketika sujud, ketika saat genting, kemudian saat teraniaya, habis minum air zam-zam, dan khatmil Quran. Ini adalah waktu-waktu yang makbul ketika kita berdoa. Sebab-sebab belum terkabulnya doa. Nah, jadi ketika kita sudah berdoa tapi Allah belum mengabulkannya, maka ini ada sebab-sebab mungkin ya. Yang pertama, boleh jadi ditunda untuk lain waktu, jadi tidak sekarang tapi nanti kita akan dikabulkannya. Yang kedua, boleh jadi ditangguhkan di akhirat atau dikabulkan dalam bentuk yang lainnya. Nah, itu juga bisa jadi. Yang ketiga, boleh jadi tidak baik jika dikabulkan bagi pemohon itu sendiri. Nah, contohnya biaya Pak, contohnya sangat dipikir dewi. Ketika kita berdoa yang enggak baik itu gimana? Nah, itu ya. Kemudian daripada itu ya, itu tadi tentang berzikir dan berdoa. Semoga anak-anakku semuanya sudah paham. Kemudian untuk yang selanjutnya sebagai bahan evaluasi, ini anak-anakku semuanya kerjakan LKS halaman 55, yaitu ulangan harian pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Nanti jawabannya kalian taruh dalam link yang ada di bawah video ini. Oke. Ya. Jangan lupa anak-anakku semuanya tetap belajar ya, dipelajari, dibaca-baca dari bab 1 sampai bab 5, karena ini nanti kita akan menghadapi penilaian akhir semester gitu ya. Oke, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.